Sudah nampak slide-nya kakak-kakak? Sudah, Sudah, Pak. sudah. Sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa di tatap maya yang kedua kita di modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Hari ini adalah tatap maya kedua tentang kuatkan pemahaman 1. Baik, sebelum kita lanjut, kita mulai dengan kesepakatan bersama. Sebisa mungkin, jika memungkinkan, kakak-kakak hadir untuk selalu menyalakan kamera supaya kita bisa saling interaksi dengan memastikan kehadiran penuh dari seluruh peserta. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya, serta harus kita pahami bahwa dalam mode tatap maya daring seperti ini, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari adanya PKG PJOK ini secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun capaian akhir pelatihan ini setelah 3 bulan kita melakukan kegiatan secara bersama-sama, guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan khusus dari modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Hari ini kita akan mengenal beberapa framework atau tata cara dalam menulis refleksi dari berbagai pakar. Namun kita nanti akan fokuskan kepada 2 model saja, sementara yang lain mungkin akan dipelajari secara mandiri. Baik baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita malam ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi malam ini kita ada 2 sesi. Yang pertama kita akan membahas framework refleksi yang sudah kakak baca tentunya di framework di modul di subbab sebelum tatap maya ini. Lalu setelah kita memahami keduanya, kakak-kakak akan berlatih untuk menuliskan 3 tulisan refleksi berdasarkan framework, salah satu framework yang kita pahami di sesi pertama. Agenda kita yaitu review framework dan model tulisan refleksi dan tulisan refleksi 3 bab. Nah, ini agenda kita. Ada pembukaan, ada review tentang framework Wharton. Sudah dibaca ya kakak-kakak untuk materi yang ada di LMS tentang framework Wharton. Kemudian kita review juga tentang framework dari Gibbs. Setelah keduanya kita review, lalu kita akan menuliskan refleksi atau tulisan refleksi 3 babak. Yang mana dalam satu babak itu kita akan punya alokasi waktu selama 20 menit. Itu digunakan sebagai kakak-kakak mengisi atau menuliskan catatannya ditambah dengan mempresentasikan hasil tulisannya. Jadi selama kita merefleksikan babak 1, kakak-kakak akan menuliskan catatan refleksi di lembar yang akan saya bagikan nanti di Google Doc, Google Slide, Google Sheet, sorry. Kemudian setelah selesai,
lalu kakak-kakak akan mempresentasikan dan menyampaikan hasil tulisannya itu selama 20 menit. Selanjutnya kita baru masuk ke babak kedua dan seterusnya hingga babak ketiga, refleksi yang babak ketiga. Oke, mari kita review framework dan model tulisan refleksi. Pertama adalah framework Wharton. Ada yang masih ingat kakak-kakak apa itu merujuk kepada apa? Silahkan boleh raise hand untuk framework Wharton yang pertama, yaitu ada apa atau what. Kalau di dalam modul itu bunyinya what. Silahkan menyampaikan pendapatnya, boleh open mic atau raise hand. Apa yang dimaksud dengan apa pada framework Wharton? Silakan. Nggak ada yang raise hand? Kalau begitu, saya minta pendapatnya Kak Alfian Burhanuddin. Kak Burhan. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf, jadi saya belum membaca hari ini karena tadi sore saya pulang jam 5, kehujanan juga, jadi belum mengetahui framework Burton tersebut. Mohon maaf sekali lagi. Oke, kita lanjut. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Bangkit, Muhammad Bangkit Pahlawan. Iya Pak, Oke. saya akan mencoba menjawab nggih. Oke. Untuk di apa itu namanya framework Burton ini, kemungkinan nggih, ini saya hanya mencoba menjawab. Jadi peserta didik itu kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang didapat selama pembelajaran dan respon apa yang peserta didik tersebut bisa respon apa yang didapat oleh peserta didik tersebut. Itu saja ya Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan? Sepertinya saya butuh pendapat lagi satu dari ini. Sudah hadir belum ya Kakak Rianto? Sudah ada? Sepertinya belum ada. Atau Kakak Ahmad Fajar Sodik. Nih, Ahmad Fajar Sodik. Silakan Kakak Ahmad Fajar Sodik, mengenai apa pendapatnya? Terima kasih waktunya. Kalau menurut saya, pembangunan adalah sebuah model dalam psikologi pendidikan yang digunakan untuk memahami dan mengerti tentang pembelajaran siswa. Tujuan pembelajarannya dapat berupa sifat tugas, kesimpulan siswa, kesiapan siswa. Komponen-komponennya yaitu itu tadi. Itu yang saya ketahui, mungkin ada kurangnya bisa ditambah oleh Pak Eko Yuda. Baik, langsung direkomendasikan ke Kak Eko Yuda. Sepertinya ini suhunya ini Kak Eko Yuda ini. Mungkin bisa dicerahkan nih kakak-kakak tentang apa dalam konsep framework Burton itu seperti apa Kak Yuda, Kak Eko Yuda. Mohon maaf Bapak kalau belum baca ya Pak. Sunopo ini belajar sarang. Mungkin Oke, sama-sama kita belum baca ya. Pendapat saya sendiri Pak. Oke, monggo. Mungkin ini kan refleksi, berarti apa yang sudah diberikan kepada guru. Terus apa nih mungkin kita lihat reaksi siswa bagaimana terhadap pembelajaran, apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak. Terus bagaimana cara memperbaiki pembelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin itu Pak, pendapat saya Pak. Nah, oke, luar biasa. Sebenarnya pendapat kakak-kakak walaupun belum membaca sudah mengarah kepada yang diinginkan. Apa di sini adalah menunjuk kepada kejadian apa yang dialami.
seperti dicontohkan oleh Kak Muhammad Bangkit tadi, bahwa ya merujuk kepada fakta kejadian yang sedang dialami itu di apanya. Kemudian terus apa, seperti yang disampaikan oleh Kak Eko, 3 hal yang disampaikan tadi itu sebenarnya juga menjelaskan tentang itu. Tapi saya ingin juga mendengar pendapatnya tentang terus apa ini oleh Kak Abdul Aziz mungkin. Apa sudah kita jawab, kemudian terus apa, bagaimana untuk Kak Abdul Aziz? Nggih. Kalau menurut saya, kalau yang tadi mulai dari apa itu kan peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, nggih. Kemudian terus apa, peserta didik itu menganalisis kejadian yang terjadi tersebut dan menggunakan pemikirannya secara kritis seperti itu. Oke, mantap. Luar biasa ini untuk Kak Abdul Aziz ini sudah membaca sepertinya, ini kelihatan. Karena jawabannya memang seperti itu. Jadi terus apa itu adalah kita memulai untuk melihat kendala tadi itu apa. Jadi kita analisis dari fakta yang sudah terjadi, kemudian kita lihat terus apa. Mungkin ada kurangnya, mungkin ada kelebihan waktu, mungkin ada kendala. Misalkan ketika kita contohkan dalam hal pembelajaran bola basket di lapangan, ya apa itu adalah pembelajaran bola basketnya. Lalu terus apanya adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kita analisis, oh ternyata anak-anaknya tidak aktif karena bolanya hanya ada 2 yang dimiliki, sehingga anak-anaknya menunggu terlalu lama. Itu adalah dari penjabaran dari bagian dari terus apa. Terus kemudian sekarang apa? Nah, sekarang apa ini saya ingin mendengar Kak Hanif Solahuddin. Suaranya, Kak Hanif. Sekarang apa itu berarti merujuk ke yang bagaimana? Sekarang apa nih? Oke. Kalau sekarang apa mungkin eh, setelah dilakukan itu hasilnya mungkin. Sekarang apa hasil yang telah diperoleh setelah melakukan apa itu tadi. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Hanif Salahuddin. Kemudian ada dari Kak Rianto, ada? Sudah masuk, Kak Rianto? Ini Kak Rianto bukan. Ada Kak Rianto hadir? Pak Edo Bagas Pak yang hadir. Edo Bagas ya, Kak Edo Bagas sudah hadir. Ya, oke, Kak Edo Bagas bisa ditambahkan jawaban dari Kak Hanif tadi mengenai sekarang apa? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi saya terlambat Pak untuk masuk Google Meeting. Kalau dari pendapatnya Kak Aan tadi sudah menyampaikan bahwasanya itu karena tadi bola disimpulkan bahwa kalau bolanya cuma 2 berarti terganggu, berarti ada situasi ketika proses pembelajaran tersebut. Terus pengalamannya ketika ada bolanya cuma 2. Nah, itu bagaimana solusi kita sebagai guru untuk mengatasi atau membuat kayak seperti memodifikasi bagaimana caranya pesertanya banyak walaupun bolanya cuma 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Betul sekali. Apa yang disampaikan Kak Edo Bagas itu sudah menuju kepada apa yang diinginkan dalam pengertian framework Wharton ini. Artinya, kakak-kakak, ketika kakak-kakak mencoba memahami sebuah framework dalam melakukan refleksi,
tiga hal itulah yang menjadi acuan kakak-kakak, meliputi apa berupa fakta-fakta yang terjadi, maksudnya dalam kejadian apa yang terjadi, kemudian terus apa adalah fakta-fakta yang sedang terjadi, mulai kekurangannya, kelebihannya, keadaan lapangannya, kemudian sekarang apa adalah solusinya. Artinya terus apa adalah melakukan analisis dari kejadian yang sedang dilakukan berupa apa itu. Dari sini ada pertanyaan kakak-kakak untuk framework Borton. Aman? Sudah bisa dipahami nggih untuk framework Borton? Kita lanjut kepada framework selanjutnya, yaitu framework Gibbs. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita akan mengenal dua model framework pada pertemuan tatap maya kali ini. Yaitu kita telah membahas tentang framework Borton dan sekarang framework Gibbs. Sekilas, jika kakak-kakak sudah pernah mencoba explore tentang modul yang ada di dalam LMS, tahapannya hampir mirip. Hanya saja Gibbs merumuskan menjadi 6 tahapan berpikir yang berbeda. Saya minta dibantu oleh Kak siapa ini yang belum ya? Kak Novka tadi udah belum? Kak Novka hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan Kak Novka. Mohon maaf, Pak. Masih belum memahami yang ini. Oh, yang ini juga belum. Belum. Kak Tony Permadi ini baru masuk ini ya, mungkin belum membaca Kak Tony. Hadir, tapi beliau masih. Jadi kita ketambahan dua peserta tambahan kakak-kakak, Kak Tony dan Kak Dwi Adia, namun kayaknya belum masuk. Mungkin bisa ke siapa lagi nih, Kak Burhan. Kak Burhan, mana Kak Burhan? Saya Alfian berarti, Pak. Oke, Pak Alfian. Pak Alfian tadi yang belum baca ya? Belum, Pak. Saya di sini mau minta penjelasan makanya. Oke. Mohon maaf. Ya, kita sama-sama belajar ini Kak. Ya, untuk kita sama-sama pahami bahwa di sini peran saya ini adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai narasumber. Artinya saya pun sebenarnya mempunyai kapasitas yang hampir sama dengan para peserta, yang mana sama-sama kita masih dalam tahap belajar. Saya hanya berusaha untuk mengarahkan tahapan belajar kakak-kakak supaya menuju ke arah yang diinginkan oleh Satker gitu. Jadi dalam proses pembelajaran kita, baik sinkron maupun asinkron, baik tatap maya maupun tidak tatap maya, kita butuh sama-sama saling berkolaborasi untuk membuat kegiatan pembelajaran ini lebih bisa bermakna kakak-kakak. Artinya, jika kakak-kakak sudah siap dalam menjalankan tatap maya ini dengan cara membaca di tahapan sebelumnya, maka kegiatan tatap maya ini akan menjadi lebih hidup. Berbeda apabila kita sama-sama masuk ke dalam ruang virtual ini dengan sama-sama kosong, sama-sama belum pernah membaca, maka diskusinya tidak akan hidup, sehingga yang terjadi perannya akan berubah jadi dari fasilitator menjadi narasumber. Sedangkan yang diinginkan dalam proses tatap maya kali ini, saya sebagai fasilitator tugasnya adalah untuk mendampingi kakak-kakak untuk saling bisa berpendapat. Jadi untuk kakak-kakak di sini tidak usah merasa malu, tidak usah merasa minder, bisa disampaikan apa yang menjadi pemikirannya. Semua berhak menjawab, semua berhak untuk memberikan pendapat, dan tidak ada jawaban yang benar-benar benar, melainkan semua jawaban memang tidak ada jawaban yang salah, melainkan semua jawaban adalah benar. Itu ya kakak-kakak. Baik, untuk mari kita
review sejenak melalui share screen berikutnya. Saya coba bantu untuk membuka, atau gini, kakak sambil yang menggunakan laptop bisa sambil membuka modulnya yang framework refleksi itu dan dicoba dibacakan mengenai tahapan framework Gibbs ini. Bisa dibantu oleh Kak Bangkit, bisa dibacakan tahapannya apa aja dulu. Kita belum berbicara tentang apa isinya, tetapi tahapannya apa mulai dari deskripsi hingga yang rumpang tuh, yang tanda tanya itu isinya apa aja. Kak Bangkit, Iya, Pak. Nggih. nggih, silakan dibantu. Setelah deskripsi apa, kemudian apa, dan seterusnya. Untuk framework Gibbs ini, yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga itu evaluasi, keempat analisis, kelima kesimpulan, dan keenam rencana tindak lanjut, Pak. Oke, nah terima kasih Kak Bangkit. Iya, Pak. Untuk apa namanya penjelasan dari masing-masing tahapan ini, apakah ada yang sudah pernah explore sebelumnya? Boleh dibantu dijabarkan untuk deskripsi itu seperti apa yang dimaksud dengan deskripsi? Kak Eko sepertinya sudah atau belum? Kak Eko Yuda. Ya meraba-raba sih Pak. Maksudnya belum baca tapi apa jenis cek terus Cek. terus Pak ya. Gangguan Pak. Lancar Kak Eko, lancar Kak Eko. Ini pendapat Pak ya, dilihat dari situ aja. Kalau diskusi Nggih. mungkin kita melihat dari contohnya langsung nggak Pak ya? Nggak bisa lah. Nggih. Kalau di sekolah kita lihat misalkan alat untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti itu. Siswanya berapa, alatnya berapa. Kemudian kalau misalkan tadi contohkan bola voli, muridnya 20, bola volinya 2. Terus kita evaluasi itu. Bagaimana pembelajaran itu semuanya dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau sudah konklusi mungkin langsung penerapan Pak. Mungkin modifikasi yang tadi bisa menggunakan bola plastik dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Oke. Mantap ini, Kak Eko ini walaupun belum baca tapi bisa meraba dengan sempurna kayaknya ini. Mungkin Pak, hampir sama mungkin dari yang tadi mungkin ya. Ya. Kalau Ada refleksi mungkin ya Pak, mungkin melakukan terus apa yang kita lihat setelah kejadian kurangnya apa, mungkin simpelnya seperti itu Pak kalau refleksi itu. Saya nangkapnya seperti itu. Terima kasih. Betul. Betul sekali Kak Eko Yuda. Jadi di dalam framework Gibbs ini sebenarnya hampir sama dengan framework Borton, hanya saja Gibbs menjabarkan lebih detail dengan memberikan apa ya istilahnya tahapan berikutnya berupa apa tadi Kak Bangkit, tahapannya yang numpang itu terakhir adalah aksi nyata. Framework. Rencana tindak lanjut, Pak. Oh ya, sorry, rencana tindak lanjut yang terakhir ya. Nggih. Itu ada di LMS di nomor 3 ya kalau nggak salah. Nomor 4. Nomor 5 ya yang Gibbs ini. Ada tahapan-tahapan. Jadi sama yang seperti yang disampaikan Kak Eko bahwa ada tahapan-tahapan yang diperluas dari Gibbs, yaitu dari deskripsi itu yang jelas adalah apa yang terjadi, kemudian ada faktor perasaan. Perasaan ini kadang-kadang yang muncul dari respon siswa maupun guru adalah rasa. Kadang-kadang faktanya yang muncul bukan hanya tentang keadaan alat dan sarpras, tetapi juga rasa. Misalkan anak-anak marah, anak-anak bosan, anak-anak
malas, kemudian guru emosional, seperti itu. Jadi rasa itu juga menjadi bagian. Yang rumpang yang pertama, tanda tanya pertama itu adalah isinya perasaan, kakak-kakak. Kemudian setelah diidentifikasi perasaannya bagaimana dalam tahapan kedua, selanjutnya di tahapan ketiga adalah evaluasi. Apa yang baik atau yang buruk terjadi gitu. Kemudian dilakukan analisis, makna dari apa yang didapat dari pengalaman. Kemudian konklusi, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Kalau di apa namanya di punyanya Borton tadi, terus apa, sekarang apa gitu. Jadi hampir sama kakak-kakak ya. Hanya saja cara menulisnya lebih dijabarkan lagi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang GIPS. Selanjutnya kita akan mulai belajar untuk menulisan refleksi kakak-kakak menggunakan framework di atas. Kita sudah tahu kurang lebihnya dalam menulis sebuah refleksi menggunakan dua alur tersebut. Lalu kita akan belajar menuliskannya. Nah, yang tertera dalam slide sini adalah model refleksinya adalah 3 babak. 3 babak ini merujuk kepada pendapatnya Borton. Sebenarnya merujuk kepada pendapatnya Borton tentang apa, kemudian terus apa, kemudian sekarang apa. Namun kita akan membahasnya satu persatu supaya pemahaman kakak-kakak dalam menulis refleksi ini bisa lebih mendalam. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Apakah ada yang sudah membaca kecenderungan orientasinya kemana? Saya harap kakak-kakak sudah membaca dan mengidentifikasi diri sendiri kecenderungannya kemana. Karena itu akan memudahkan dalam penulisan refleksi nanti. Kemudian yang kedua adalah menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kemudian kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Instruksinya adalah kakak-kakak akan saya berikan link Google Sheet, kalau di sini Google Slide. Akan saya bagikan setelah ini. Kemudian kakak-kakak dapat menuliskan nama masing-masing. Sudah saya bantu tulis namanya, kakak-kakak hanya tinggal isinya saja. Kemudian kakak-kakak membuat tulisan Suaranya hilang, Pak. Faktor jaringan Lur. Putus jaringan kayaknya yuk. Putus jaringan, Pak. Hujan badai angin ribut. Opini pura. Hujan deras. jaringan hilang ya kakak-kakak, mohon maaf. Terakhir terputus sampai mana tadi informasi saya kakak-kakak? 1 Pak. Nomor 1. Yeah. Baik, saya ulangi dari nomor 1. Saya akan membagikan sebuah link berupa Google Sheet dan di sana sudah tertera nama kakak-kakak. Kakak-kakak hanya tinggal mengisi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di bagian atas kolom. Kita hanya fokus di sesi 1 ini, di babak 1 ini, fokus di babak 1 saja dulu kakak-kakak. Waktu mengerjakan kita adalah 5 menit. Saya kirimkan linknya. Di sana nanti tertera Google Doc ternyata. Di sini sudah bisa diakses. Sudah ada nama. Kemudian kakak-kakak tinggal mengisi jawabannya berdasarkan pertanyaan pemantik. Kita yang fokus di warna kuning dulu ya kakak-kakak, babak 1.
Pertanyaan pemantiknya adalah apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kalau kakak-kakak belum membuka modulnya, silahkan buka modulnya di orientasi itu seperti apa? Maksudnya orientasi seperti apa? Apakah kakak-kakak berada di orientasi disiplin, materi, atau kakak-kakak berada di learning process, atau kakak-kakak berada di self actualization, atau di ecological integration, atau social responsibility. Ada 5 kecenderungan nilai dalam guru PJOK. Kakak-kakak bisa menuliskannya ke dalam Google Doc yang sudah saya bagikan, link yang saya bagikan. Baik, ada pertanyaan tentang pengisian tugas ini? Aman? Silahkan. Modulnya Yang mana Kak ini? Pak. Itu yang saya bagikan di kolom chat, di chat Google Meet. Pandu Bisa-bisa. pengirimannya nanti seperti apa, Pak? Ini langsung diedit di situ, kita bisa membaca semuanya. Pakai internet dia langsung terkoneksi, jadi semua orang menjawab, semua orang juga bisa mengeditnya. Sudah masuk? Oh iya. Ya, sudah bisa diakses. Ya, boleh dikerjakan. Yang Bapak 1 terlebih dahulu ya. Ini Bapak 3 Kak. Ada Oh, sheet Bapak ada. di Oh, iya, sampingnya, di bawah, iya. bagian bawah itu ada sheet Siap. 1, 2, 3. Oke. Ini hanya bisa dilihat, Pak, nggak bisa diedit. Oh, sorry. Nggak bisa di anu ya kakak-kakak. Iya, Atau hanya dilihat saja, nggak bisa diedit. Cuman bisa atau kayaknya saya salah setting. Atau kakak-kakak bisa untuk mengisinya secara manual di situ, di copy dulu, di download dulu, di file, di download, kemudian nanti kita presentasikan satu-satu. Sambil saya temukan untuk pengeditannya. Kakak bisa pilih file, kemudian download, nanti dikerjakan secara offline. Jadi gimana ini Kak? Di-download aja. Di-download saja dulu Kak, sambil saya cari settingnya dulu. Sorry. Oh, ya. Kak, ini untuk orientasi saya itu maksudnya permasalahan yang dihadapi selama jadi guru gitu, dah. Nggih. Bukan, orientasi itu adalah kecenderungan kakak-kakak dalam mengajar. Itu ada di halaman apa ini namanya? Elaborasi isi 1.1b.2. Di sana ada orientasi, ada 5 macam orientasi. Kakak-kakak itu kecenderungannya lebih kemana? Ada penguasaan materi, ada kecenderungannya kepada proses pembelajaran, ada kecenderungan kepada aktualisasi diri, kayak gitu kakak-kakak. Coba gunakan link yang saya kirim yang terakhir ini kakak-kakak, apakah bisa diedit yang link kedua saya?
Tetap sama Kak, nggak bisa diedit, hanya dilihat. Hanya lihat ini. Minta Ya, akses hanya Hanya pengeditan nih. Ah. Sementara dikerjakan secara offline dulu ya kakak-kakak, sambil saya temukan untuk apa namanya bisa editnya ini. Jangan planning dan proses praktek dan pengembangan materi. Coba kak, yang link ketiga kak, sudah coba saya setting untuk bisa diedit, apakah bisa? Bisa ya kak? Sudah bisa. Oke. Kajian penilaian dalam proses praktek. Sudah ada jawabannya Kak Novka, kemudian ada jawabannya Kak Eko Yuda. Yang lain masih belum terlihat menjawab. Kak Alfian Burhanuddin. Ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak, silakan dijawab ketiganya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Itu dijawab di babak yang sama. Jadi kakak-kakak akan menjawab ketiga soal itu dalam kolom jawaban ini, di satu babak ini. Nanti di sesi selanjutnya, kakak-kakak akan mempresentasikan jawaban tersebut secara bergantian gitu.
Baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menuliskan refleksinya, saya minta kepada Kak, siapa ini yang sudah menulis ya? Saya lihat dulu slide-nya yang sudah menulis secara lengkap. Ini Kak Eko Yuda Kustian. Ini super sekali nih Kak Eko ini. Gimana Kak Eko? Tapi maaf sebelumnya kita sepakati dulu pembelajaran diskusi ini adalah hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita ya. Oke, Kak Eko mungkin bisa dibantu dijelaskan tentang tulisannya mengenai pertanyaan pemantik yang ada di babak 1 ini. Kak Eko, silahkan. Kak Eko Yuda. Siap. Iya Bapak, terima kasih. Itu ngawur Bapak. Iya. Ngawurnya tapi masuk Pak Eko. Iya. Kecenderungan nilai saya yaitu ke proses pembelajaran Kak, karena di sekolah saya itu keterbatasan alat dan cara prasarana Pak. Untuk lapangan olahraga yang memenuhi standar lapangan bola itu tidak ada, jauh. Kemudian lapangannya sempit seperti itu. Jadi saya ingin membuat bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan dengan keadaan yang lapangan sempit dan alat yang seadanya. Nah, kemudian alasannya kenapa kok saya menuliskan itu karena itu tadi, karena ingin memfasilitasi siswa agar lebih aktif dalam bergerak Pak. Kemudian contoh yang pernah saya lakukan yaitu dulu di sebelum kurikulum Merdeka itu ada kurikulum K13 itu ada materi lempar turbo Pak. Nah lempar turbo itu kan terbuat dari bahan plastik. Ya, jadi misalkan dan di sekolah itu lapangannya dalam bentuk paving. Jadi kemungkinan alatnya nanti bisa rusak kalau akan terkena paving tadi alatnya. Jadi saya modifikasi dengan menggunakan kardus. Jadi dengan saya buat kalau sekolahnya juga memiliki keterbatasan Kak. Turbonya hanya 2, sedangkan muridnya banyak. 20. Jadi kelamaan nantinya Kak. Seperti itu. Jadi saya buat banyak juga. Kalau kardus otomatis nanti insya Allah aman buat anak-anak juga. Ya, jadi saya gunakan kardus itu untuk proses pembelajaran saya supaya tujuan pembelajaran saya tercapai. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Mantap ini Kak Yuda. Ini jawabannya sudah mewakili dari pertanyaan pemantik yang ada dan kemudian dapat mengenali tentang orientasi dirinya, bahwa Kak Eko Yuda ini adalah masuk ke dalam kecenderungan orientasi kepada proses pembelajaran dengan dibuktikan dengan modifikasi alat-alat yang ada untuk kelancaran proses pembelajaran. Keren, mantap Kak Eko Yuda. Terima kasih. Selanjutnya saya minta satu lagi dari pendapatnya Kak Novka Rudin. Kak Novka, silakan. Iya Pak, ini saya sampaikan. Saya kan lebih cenderung dari proses pembelajaran sama praktek. Nah di tempat saya ini anak-anaknya lebih suka hanya praktek saja dalam pelaksanaannya. Adapun saat proses pembelajarannya agak kurang menerima, sehingga saya berusaha untuk bisa menyatukan dari dua tersebut. Ya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan harapannya prakteknya juga bisa terlaksana. Karena memang kalau di PJOK ini lebih mudah melaksanakan prakteknya daripada proses pembelajarannya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih. Baik kakak-kakak, sepertinya dari jawaban kecenderungan jawaban ini sudah mengarah kepada kecenderungan yang sesuai yang diharapkan oleh Satker di modul PKG ini. Oke, kita bisa lanjut kepada tahap di babak kedua. Oke, laptop ngadat saya kirimkan sebentar lagi Kak. Ini di babak 1,
sudah kita jawab semua. Sekarang kakak-kakak ada kesempatan waktu 5 menit untuk menjawab apa namanya di babak kedua. Ini adalah kalau di metodenya Borton ini lebih kepada apa ya, apa orientasinya. Kemudian yang kedua ini terus apa ya. Silahkan di babak kedua ini dijawab sesuai dengan pertanyaan pemantik yang sudah disediakan. Saya kirimkan kembali linknya. Apa ini langsung ke sheet 2 aja, Pak? Nggak usah link lagi. Nggih, yang langsung cheat 2 aja. Ini ada kakak-kakak yang kehilangan apa namanya terlempar tadi sehingga nggak dapat akses alamat. Langsung dimasukkan ke babak kedua di sheet 2 itu. Bisa langsung dijawab. Kak mau tanya Kak, Nggih, silahkan Kak Eko. yang dimaksud nomor 1 itu bagaimana ya Kak? Contohnya kalau buatan paham Kak. Yang nomor 1, pertanyaan pemantiknya maksudnya. Apa atau bagaimana emosi atau keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nilai orientasi yang kakak Eko jawab di sheet 1 tadi, nilai atau keyakinan atau emosinya kakak itu sebenarnya bagaimana dari sudut pandangnya guru. Bagaimana emosi itu sehingga emosi tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan itu. Latar belakang masing-masing guru kan berbeda, Kak. Nah, untuk Kak Eko sendiri, bagaimana? Apakah ada emosi tertentu, keyakinan tertentu, atau nilai tertentu, bahkan pola pikir tertentu yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai kakak yang mengarahkan kepada apa tadi itu? Proses, gitu ya, untuk pertanyaan pemantik pertama. Siap-siap Pak. Apa yang mempengaruhi? Itu dijelaskan, dijabarkan.
Silahkan diisi semua ya kakak-kakak. Pastikan seluruh bagian kolom yang ada namanya kakak-kakak dapat terisi sebagai bahan latihan kita dalam menulis proses refleksi ini. Ini yang masih kosong di babak 1, Kak Dwi Novian. Ada Kak Dwi Novian, masih kosong. Kemudian Kak Rianto juga masih kosong. Kak Tony Permadi juga masih kosong, silahkan diisi. Yang di apa namanya di babak 1, kemudian yang di babak 2 sudah terisi oleh Kak Ahmad Fajar Sodik, ada Kak Alfian Burhanuddin, Kak Abdul Aziz, Kak Eko Yuda sudah terisi, yang lain masih kosong. Kak Novka menjawab mempengaruhi dari proses pembelajaran yang sudah disampaikan. Kak Ahmad Fajar Sodik keyakinan bahwa dengan proses pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keaktifan dan belajar didik, meningkatkan prestasi. Ketiga, sudah berusaha sebaik mungkin meskipun belum dapat maksimal. Kak Alfian Burhanuddin, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang menjelaskan, siswa mampu untuk melakukan kegiatan. Ada siswa yang ternyata sudah bisa atau mampu menguasai beberapa teknik dasar. Oke, Kak Bangkit juga sudah mengisi. Kak Eko Yuda sudah juga. Kak Eko Agus tidak ada ya hari ini. Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menyelesaikan, apakah hadir di sini Kak Dwi Noviawan? Apakah bisa mendengar suara saya? Kak Dwi? Masih belum. Apakah bisa mendengar suara saya Kak Dwi? Suaranya masih belum muncul ini. Sepertinya speakernya ada trouble barangkali. Kak Dwi. Ya, belum terdengar ini Kak Dwi, masih ada kendala speaker mungkin di laptopnya atau HP-nya, perangkatnya. Oke, sambil menunggu Kak Dwi, mungkin bisa dibantu dijelaskan tentang apa yang telah ditulis oleh Kak Abdul Aziz. Terima kasih. Di sini tadi saya memilih tentang nilai orientasi proses. Yang pertanyaan pertama, apa atau bagaimana emosi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Tentunya hal itu mempengaruhi karena memberi support, semangat, dan motivasi itu nanti akan membuat
siswa akan selalu bersemangat untuk selalu mencoba. Kemudian terkait pengalaman hal-hal baik, semangat siswa itu cenderung meningkat karena fokus kita itu bukan bagaimana hasilnya, tapi bagaimana usaha mereka untuk melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dan kaitannya dengan kelima orientasi yang ada. Saya rasa saya sudah merasa baik, tapi masih perlu banyak pengalaman dan belajar mengenai orientasi yang lain. Kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori nilai orientasi ini terus belajar baik dari teori maupun dari teman-teman yang lain. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Abdul Aziz atas jawaban dan penjelasannya. Yang jelas di babak kedua ini kakak-kakak akan mencoba untuk menggali dan merefleksikan diri berdasarkan pertanyaan pemantik ini berkaitan dengan selama ini kakak-kakak mengajarnya bagaimana. Oke, kita lanjut dengan yang belum ini. Apakah Kak Rianto bisa mendengar? Apakah hadir Kak Rianto? Sepertinya tidak ada respon. Kak Rianto. Kak Hanif Salahuddin, coba dijelaskan dari refleksinya, hasil refleksinya di babak kedua ini. Silakan Kak Hanif. Oke, terima kasih Bapak. Dari yang sudah saya isikan di refleksi yang pertama, kemudian maaf di babak yang pertama, kemudian kita lanjut ke babak yang kedua. Apa emosi keyakinan? Nah, saya berkeyakinan bahwa proses itu akan membuat semua peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi maksudnya itu di proses pembelajaran terkadang tidak semua peserta didik itu mampu untuk melakukan pembelajaran sesuai yang kita inginkan. Karena kemampuan peserta didik berbeda-beda. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah buruknya enggak? Yang jadi buruk itu terkadang kalau kita membatasi pembelajaran itu sebagian materi itu tidak tersampaikan. Jadi katakanlah gula besar semuanya belum paham, kemudian karena kemampuan anak berbeda-beda jadi ada yang tertinggal untuk materinya. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Saya rasa kalau saya sendiri masih belum menjadi guru PJOK yang baik, karena kadang-kadang pembelajaran yang saya lakukan itu monoton dan tidak menarik peserta didik. Tapi juga ada yang tertarik, tapi banyak juga yang tidak tertarik. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 teori untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Saya rasa kalau 5 orientasi kita manfaatkan semuanya, kalau saya sendiri kayaknya masih belum bisa. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa dilakukan. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kak Hanif Salahuddin sudah mampu untuk menjelaskan keyakinannya tentang orientasi apa yang dianut. Dan apa namanya, keyakinan itu berdampak kepada
kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Kak Solihuddin hingga saat ini. Baik. Saya masih ingin mendengarkan satu jawaban lagi nih dari Kak Rianto, nggak ada. Kak Edo Bagas sepertinya. Kak Edo Bagas. Kak Edo Bagas, silakan. Kak Edo Bagas. Ya Kak, siap Pak. Terima kasih untuk waktunya. Bagaimana emosinya yang saya hadapi ketika kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi ketika saya tadi yang awal kan tentang proses pembelajaran. Tadi untuk apa nggih? Emosi tentang kesabaran itu Kak, terutama itu akan meningkat sehingga bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi peserta didik. Yang kedua, pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah hal buruk yang sudah terjadi? Jadi hal buruk yang terjadi yaitu ada kendala dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Kadang-kadang peserta didik itu agak jenuh. Oh, pelajaran ini kok ngini terus ya Pak ya. Apa enggak ada pelajaran yang lain gitu kadang-kadang. Itu yang membuat saya agak cenderung apa ya, yang namanya belajar lagi. Yang ketiga, kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Menurut saya masih belum menjadi guru yang baik karena saya masih dalam proses belajar. Bagaimana cara menangani peserta didik agar menjadi peserta didik yang lebih unggul dan mampu untuk ditampilkan di manapun. Yang kelima, apa ini? Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi itu untuk membantu saya menjadi guru yang lebih baik? Menurut saya belum, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Edo Bagas. Kak Edo Bagas ini juga sudah mampu untuk menunjukkan orientasinya dan mampu mengevaluasi tentang dirinya terkait dengan pembelajaran. Kakak-kakak, di dalam orientasi pembelajaran PJOK ini ada kecenderungan tertentu biasanya. Bahkan hampir bisa dibilang mungkin tidak perlu juga kakak-kakak untuk sampai menguasai kelimanya, karena tidak ada satupun pendekatan yang paling baik. Jadi semua pasti mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan, kadang-kadang berkaitan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing, dengan kondisi pendukung lainnya. Baik kakak-kakak, untuk babak 2 kita bisa lompat ke babak ketiga, karena di babak kedua ini sebagian kakak-kakak sudah mampu untuk melakukan refleksi di bagian babak 2. Silakan bisa dilanjutkan untuk mengisi pertanyaan pemantik pada kolom jawaban yang telah disediakan. Waktunya 5 menit kakak-kakak, silakan dilanjutkan untuk pengisian yang babak ketiga, yaitu pembelajaran bermakna yang saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya itu apa. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi itu. Yang ketiga adalah apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan mulai bisa diisi dari sekarang kakak-kakak. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi babak 2. Pembelajaran bermakna.
Dari guru. Sikap. Jam. Abdul Aziz sudah mengisi. Dalam pembelajaran, hasil yang baik memang menjadi penyemangat guru bahwasanya pembelajaran dikatakan sudah berhasil, tapi perlu dipahami bahwa proses untuk mencapai keberhasilan merupakan kunci dari aktivitas pembelajaran. Kedua, gambaran guru PJOK yang baik, yaitu guru yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tidak melihat hasil akhir saja. Ketiga, menerima saran mengenai model pembelajaran yang harus dilakukan serta mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada juga yang sudah ini Kak Edo Bagas. Pembelajaran bermakna yang direfleksikan dari babak 2 yaitu sebagai guru kita harus dapat sigap dalam segala macam situasi dan mampu, sepertinya belum selesai, belum tersimpan di sini. Udah ada tambahan ini Kak Alfian. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, di mana peserta didik bisa mampu menguasai materi sesuai dengan kapasitas diri masing-masing, namun tetap ternilai dari prosesnya. Hanya mampu mengakomodasi dua nilai orientasi guru. Selain berorientasi pada penguasaan materi, saya akan menerapkan proses yang dilakukan oleh siswa. Mantap. Pak Ahmad Fajar. Abdul Aziz, Kak Bangkit belum, Arianto belum. Baik, bisa dibantu kita sambil menunggu
kakak-kakak yang lain untuk dalam menyelesaikan refleksinya. Yang belum ini, apakah Dwi Noviawan sudah bisa, mic-nya bisa nyala? Mikrofonnya apakah sudah bisa berfungsi, Kak Dwi Noviawan? Tidak ada respon, Kak Dwi. Kalau Kak Alfian Burhanuddin, Kak Alfian Burhanuddin bisa mendengar suara saya? Bisa Kak, bisa Kak. Oke, silakan Kak Alfian dibacakan. Oke, baik. Refleksi. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan hasil dari refleksi dari babak ketiga ya. Untuk yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Jadi setelah melakukan dua babak yang tadi, saya punya anggapan bahwa pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, di mana peserta didik itu mampu menguasai materi sesuai dengan kapasitas diri masing-masing, namun tetap ternilai dengan prosesnya, dari prosesnya. Jadi nilainya juga dari proses anak-anak melakukan tersebut. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut? Karena mungkin dari guru sendiri tidak akan atau mustahil untuk bisa menguasai 5 tersebut, jadi saya beranggapan bahwa setidaknya mampu untuk mengakomodasi 2 nilai orientasi guru tersebut. Kemudian apa yang saya akan lakukan lakukan ubah pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya, karena saya sebelumnya hanya berorientasi pada materi, jadi saya akan mengubah, setidaknya saya akan menguasai untuk dua nilai orientasi, yaitu berorientasi pada penguasaan materi dan berorientasi pada proses yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Alfian Burhanuddin. Ini mencoba untuk merefleksikan pengalaman mengajarnya selama ini dengan menambahkan aspek orientasi proses. Itu dikarenakan Kak Alfian merasa bahwa selama ini kecenderungannya beliau lebih kepada berorientasi kepada apa yang nomor 1 tadi itu, keterampilan. Nah, itu juga tandanya Kak Alfian sudah mampu untuk merefleksikan diri menggunakan metode 3 babak ini. Berikutnya, coba saya ingin dengar pendapatnya dari Kak Ahmad Fajar Sodik. Kak Ahmad. Mari Kak Ahmad. Ya. Sudah terdengar Kak? Sudah. Jadi menurut saya dengan proses pembelajaran yang nomor 1, dengan proses pembelajaran yang tepat dan berurut pada murid akan berdampak baik pada hasil belajar, karena menurut saya hasil belajar peserta didik itu ya sangat, tujuannya kan di situ Kak. Untuk nomor 2-nya, guru PJOK yang baik adalah yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan model yang tepat. Jadi dengan model pembelajaran yang tepat, diharapkan peserta didik dapat mengikuti dan memahami apa tujuan yang akan kita dapat. Yang ketiga, menerima kritik serta saran dari teman sejawat, memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, karena sarana, menurut saya sarana tiap sekolah itu berbeda. Kadang tidak ada sarananya, bagaimana kita memodifikasinya supaya materi tetap tersampaikan dengan baik. Saya rasa seperti itu Kak. Oke, Kak Ahmad Fajar sudah menyampaikan hasil analisis, hasil refleksinya berkaitan dengan pembelajarannya sesuai dengan permintaan pertanyaan pemantik yang ada. Kakak-kakak,
saya tekankan kembali bahwa tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban di sini adalah dalam jawaban proses menuju benar. Artinya kita bebas untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita supaya proses belajar kita bisa lebih maksimal. Sedikit apa namanya berbeda, saya ingin apa namanya Kak Eko Yuda untuk bukan membaca tentang refleksinya, tetapi mencoba untuk menganalisis hasil refleksi rekan yang lain. Apakah hasil refleksi yang dituliskan oleh rekan yang lain sudah mewakili dari proses refleksi yang seharusnya diinginkan dalam proses refleksi 3 babak ini. Kak Yuda, silahkan boleh memberikan pendapatnya terhadap 2 orang yang Kakak Eko Yuda Kustian di atasnya. Jadi dari Kakak Edo Bagas dan Kak Abdul Aziz. Silakan dievaluasi, dicermati apakah yang ditulis oleh Kak Edo dan Kak Abdul Aziz sudah masuk ke dalam proses refleksi yang diinginkan. Silakan Kak Eko Yuda. Kok saya tuh Pak? Aku tidak bisa ngomong loh ini Pak. Susah ini Pak. Mantap Kak Eko ini pasti bisa nih. Kak Eko ini luar biasa auranya. Ini aura kasih ini. Waduh ini ya. Saya coba Pak ya. Oke. Yang Pak Abdul Aziz, ya, Pak Abdul Aziz. Pertanyaan pertama yaitu pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Untuk jawaban Pak Aziz, yaitu dalam pembelajaran hasil yang baik memang menjadi penyemangat guru, bahwasanya pembelajaran dikatakan sudah berhasil, tapi perlu dipahami bahwa proses untuk mencapai keberhasilan bukan kunci dari aktivitas pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, gambaran guru PJOK yang baik yaitu guru yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tidak melihat hasil akhir saja. Yang ketiga yaitu menerima saran mengenai model pembelajaran yang harus dilakukan serta mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa. Saya rasa ini sudah pas Pak, karena ini tidak menekan pada hasil saja, tetapi proses dalam mencapai hasil tersebut yang saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki, mungkin Pak Aziz ini minta menerima pendapat dari teman sejawat. Kalau di guru SMP itu kan banyak guru olahraga, mungkin bisa saling mengamati begitu bagaimana model pembelajaran yang sedang dilakukan. Bisa saling tukar pendapat seperti itu guna mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu Bapak. Untuk Oke, terima kasih Kak Eko. Satu lagi nih, saya minta juga bantuannya untuk menyampaikan apakah hasil dari refleksi yang dituliskan oleh kakak yang lain sudah termasuk ke dalam apa namanya framework yang diinginkan dalam proses refleksi ini. Saya minta bantuannya kepada Kakak Muhammad Bangkit Pahlawan untuk mengomentari refleksi yang dituliskan Kak Edo Bagas. Silakan Kak Bangkit. Ya Pak, terima kasih. Untuk Kak Edo Bagas yang pertama adalah pembelajaran bermakna dan direfleksikan dari 2 babak itu, yaitu guru kita harus dapat sigap dalam segala macam situasi dan mampu mengatasi proses pembelajaran agar peserta didik antusias sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Lah ini sudah tepat Pak, karena guru memang harus mampu untuk mengatasi segala macam situasi dan mengatasi proses pembelajaran peserta didik yang notabene peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda, sehingga tujuannya bisa tercapai dalam tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, gambaran guru PJOK yang baik
guru tidak hanya melihat hasil pembelajaran tetapi proses pembelajaran. Nah, ini juga betul, Pak. Karena dalam pembelajaran PJOK itu, karena pembelajaran PJOK itu termasuk ilmu terapan, jadi PJOK itu harus melalui proses, karena gerakannya itu dari yang mudah sampai ke yang lebih sulit atau lebih kompleks, yang itu kemampuannya peserta didik berbeda-beda, itu harus dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Terus yang ketiga, berlatih secara mandiri dan bertanggung jawab, menerima saran dari senior dan rekan sejawat, serta melakukan peningkatan keprofesionalan guru. Nah, ini berlatih secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berlatih secara mandiri dan bertanggung jawab termasuk ikut PKG PJOK ini kan juga berlatih secara mandiri. Ini sudah tepat juga. Terus menerima saran dari senior. Nah, ini yang paling penting karena yang paling dekat dengan kita adalah rekan sejawat guru PJOK yang itu bisa saling mengevaluasi tentang pembelajaran kita serta melakukan peningkatan keprofesionalan guru. Nah, ini sudah tepat, Pak, ini kalau menurut saya, Pak, itu bagus ini. Terima kasih Kak Muhammad Bangkit. Baik kakak-kakak, sepertinya dalam proses penulisan refleksi dari 3 babak ini, puzzle-puzzle kebingungan kita sudah mulai pelan-pelan sedikit tersusun hingga nanti pada suatu saat nanti seluruh puzzle yang menjadi kebingungan kita perlahan-lahan akan terpenuhi hingga menjadi sebuah bentuk gambar baru. Proses ini panjang kakak-kakak, dari awal orientasi kemarin, kemudian sekarang kita mengenal yang namanya refleksi, dan modul selanjutnya itu merupakan penambahan hasanah pengetahuan kita. Jadi tidak apa-apa jika memang kakak-kakak merasa masih belum paham secara sempurna dalam proses pembelajaran kali ini. Itu akan seiring dengan berjalannya waktu, akan terpahamkan dan tercerahkan saat memasuki modul-modul yang lain nanti kakak-kakak. Baik, untuk refleksi 3 tahap kita bisa selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Saya share screen lagi yang ya. Baik, kakak-kakak, tadi kakak-kakak sudah dapat melakukan refleksi bahwa kita sadari yang namanya kita sebagai guru olahraga, materi terakhir kita mungkin ya pada saat kita kuliah, tentu saja rutinitas yang selalu kita laksanakan setiap hari kadangkala mempunyai celah kekurangan. Dan ketika kakak-kakak sudah mampu dan pikirannya terbuka untuk melakukan sebuah tahapan refleksi, harapannya kekurangan-kekurangan itu akan tertutup dan terevaluasi, sehingga pembelajaran tidak jadi monoton dan masalah-masalah itu dapat terurai. Ini penting kakak-kakak, karena ketika kita sudah mempunyai pemikiran reflektif, kita sebagai guru akan lebih kaya dalam memahami apapun. Ketika ada informasi baru, kita bisa masukkan informasi itu menjadi sebuah kekayaan pembelajaran yang kita laksanakan berikutnya kepada anak-anak. Kakak-kakak apakah masih ingat dengan Gibbs tadi, framework Gibbs? Di sana terdapat emosi, perasaan. Nah, di sini ada yang namanya roda emosi. Jadi di tahapan Gibbs yang berjumlah 6 tadi, ada deskripsi, kemudian perasaan. Nah, perasaan ini kadang-kadang muncul pada saat kita melakukan pembelajaran. Kadang-kadang segala jenis alat, prasarana kita sudah siapkan, namun munculnya tanda-tanda itu berupa perasaan-perasaan yang yang natural muncul dari anak-anak, entah dari kita, entah dari siswa dan sebagainya.
perlu kakak ketahui bahwa ada sebuah roda emosi diagram seperti yang ada di slide, dan ini cara bacanya adalah mengerucut sesuai dengan kelompok warna. Jadi pada dasarnya yang paling dekat dengan lingkaran itu adalah perasaan utamanya, induk perasaannya. Ada 6 jenis perasaan. Ada perasaan takut, ada cinta, gembira, terkejut, sedih, dan amarah. Dan itu bisa dijabarkan dengan perasaan yang lebih detail, seperti di cinta itu ada damai, ada santun, ada keinginan, ada rindu, ada mesra. Itu bagian dari induk cinta. Kemudian ketika dipecah lagi menjadi sesuatu perasaan atau emosi yang spesifik, perasaan puas, lega, itu pun juga cinta. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan ini sebagai acuan dalam merefleksikan diri. Apakah pembelajaran yang selama ini kita pakai sebenarnya sudah mewakili emosi-emosi yang baik? Atau jangan-jangan emosi yang muncul itu adalah lebih banyak kepada amarah, sedih, terkejut gitu. Nah, ini hanya sebatas pembacaan cara bacanya ya. Ada pertanyaan dengan cara pembaca roda emosi ini kakak-kakak? Bisa dipahami ya? Yang tengah itu adalah induknya, kemudian apa namanya, emosi yang spesifik dijabarkan dengan lingkaran yang di tengah, yang lebih keluar, dan yang paling luar adalah emosi spesifik yang sering keluar sehari-hari. Baik. Nah, ini yang tiga bapak tadi. Nah, kita sudah sampai pada tahap penutup kakak-kakak. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Kakak-kakak, silakan tanpa saya tunjuk untuk berani menyampaikan pendapatnya. Kita melakukan refleksi di akhir pertemuan kita hari ini. Silakan raise hand. Tanpa saya tunjuk, saya harap kakak-kakak berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang ini, pertanyaan pertama ini. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apakah ada bedanya? Apakah dari refleksi di babak 1 masih bingung, kemudian di akhir sudah menemukan pemahaman yang lebih bagus untuk model-model refleksi? Silakan kakak-kakak, raise hand. Kayaknya saat dari kemarin ini kelas 16 ini agak malu-malu ini ya. Nah, Kak Eko Yuda ini. Oke Pak, biar cepat selesai Pak ya ini ya. Saya ingin mengutarakan ya. Untuk perbedaannya mungkin dari refleksi tadi ada yang menilai orientasi dari dirinya, ada yang berupa apa itu namanya materi dan proses pembelajarannya. Dan mungkin perbedaannya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Eko, bagus. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Silakan raise hand. Jika seandainya refleksi ini tidak dinilai, Kak Eko. Refleksi tidak, ya ini kan jadi menambah Pak, saling tukar pendapat, jadi menambah pengalaman juga, seperti pengetahuan kita jadi menambah, mungkin itu pentingnya. Ya, ini ada pendapat. Terima kasih Kak. Yang muncul lagi nih Kak, siapa ini? Kak Novka. Kak, sebelum Kak Novka yang raise siapa ini? Yang raise ada Kak Alfian Burhanuddin. Kak Alfian, silakan Kak Alfian. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 2 tadi, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksinya? Saya kira pentingnya adalah untuk siswanya itu tadi, karena awalnya kami atau saya sendiri yang berpedoman dengan satu orientasi menjadi 2 orientasi. Jadi yang akan bermanfaat adalah untuk siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alfian. Terakhir ini Kak Novka tadi sempat raise hand, mungkin bisa membantu menjawab di pertanyaan nomor 3.
apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, Kak Novka? Izin nggih untuk menyampaikan apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Ya, menurut saya untuk bisa memperbaiki ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Insya Allah itu aja, Pak. Oke, terima kasih Kak Novka. Baik kakak-kakak, kita sudah berada di penghujung kegiatan tatap maya kali ini. Dan saya ingatkan apa yang kakak-kakak pahami tentang penulisan refleksi ini selanjutnya akan dilatih kembali dalam tugas lakukan. Saya bagikan dulu presentasi untuk tugas lakukan. Tugas lakukan. Jadi apakah slide saya muncul, Kak? Nah, di kolom tugas setelah tata maya ini, kakak-kakak akan mengerjakan refleksi framework model-model refleksi. Di sini kakak-kakak harus mendownload terlebih dahulu contoh model yang ada di sini. Di sini terdapat berbagai macam jenis refleksi, tidak hanya dua. Malam ini kita telah membahas dua, yaitu Borton dan Gibbs. Tetapi di dalam sini terdapat banyak sekali model refleksi. Nah, kakak-kakak hanya perlu menggunakan panduan Borton maupun Gibbs saja. Pilih salah satu. Kemudian yang direfleksikan apa? Yang direfleksikan adalah pengalaman atau materi di modul 1.1 ini yang selama ini kita pelajari, Kakak. Jadi modul refleksi ini direfleksikan menjadi pengiriman tugas. Ingat kakak-kakak, di sini kakak-kakak harus mengerjakannya, ada dilihat due date-nya, kapan waktu pengerjaannya itu maksimal dilakukan. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke dalam modul selanjutnya, modul 1.2. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas di refleksi 1.2, kakak-kakak? Aman? Oke, Kak Muhammad Bangkit? Iya, Pak. Silakan. Yang saya tanyakan ini kan ada deskripsi dari framework Gibson, terus model topi, terus model Iya. segitiga refleksi. Ini apa harus diisi semua, Pak, ini? Tidak, kakak. Itu pilih salah satu saja. Pilih salah satu dan lebih difokuskan kepada dua yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini kan lebih kepada Gibbs dan Borton, atau pilih salah satu saja. Sebenarnya di perintah tugasnya ini adalah gunakan panduan framework Borton atau Gibbs gitu perintahnya. Jadi hanya salah satu saja, kakak. Nggak usah semuanya diisi. Yang direfleksi adalah pengalaman dalam menjalani pembelajaran di modul 1.1 mengenai refleksi ini. Begitu, Kak Bangkit. Gimana? Apakah sudah dipahami? Aman? Sudah, Pak. Oke. Kakak-kakak, saya sambil mengingatkan bahwa di dalam modul ini akan terekam jelas aktivitas kakak-kakak dalam mengerjakan dan berpartisipasi. Misalnya, pada saat kita masuk ke dalam elaborasi isi pengenalan refleksi kemarin, di sini tertera siapa saja yang sudah menjawab dan siapa yang belum. Nah, kakak-kakak sebenarnya juga bisa saling mengomentari satu sama lain tentang tugasnya. Apakah tugas yang diberikan itu sudah baik atau masih perlu tambahan dan sebagainya. Ini adalah wadah kita untuk menuangkan ide kita. Kemudian ketika menemukan kolom seperti ini,
jangan terburu-buru klik lanjutkan, karena ketika klik lanjutkan, kakak-kakak akan pindah dari halaman ini. Di sini ada kolom 2, di sini juga akan ada isian yang harus kakak-kakak baca dan isi. Di halaman 1 tadi hampir semuanya mengisi. Tetapi di halaman 2 ini hanya sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 kakak-kakak yang mengisinya. Kakak-kakak juga perlu mengisi di kolom 2, 3, bahkan 4. Jadi di setiap kolom ini terkadang ada isian yang harus diisi. Oke, kakak-kakak begitu ya. Jadi silahkan dieksplorasi dan dibaca modulnya tentang model-model refleksi ini, dicari lagi mana yang masih belum dikerjakan. Kira-kira ada pertanyaan tentang pengisian LMS ini atau yang berkaitan dengan LMS, kakak-kakak? Aman? Oke. Aman sekali. Aman, nggih. Sudah jelas Pak, aman nggih. Oke. Siap. Siap. Jadi baik, kalau begitu kita sudah masuk di akhir sesi tatap maya kali ini, dan kakak-kakak sudah mengulas framework refleksi yang sudah dipelajari, dan kakak sudah menghasilkan 3 tulisan refleksi. Mari kita akhiri kegiatan tatap maya kita yang kedua kali ini dengan berdoa bersama-sama, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, saya akhiri dengan stop screen. Setelah saya stop screen, kakak-kakak bisa melanjutkan berdiskusi maupun meninggalkan room ini juga tidak apa-apa. Mungkin masih ada sesuatu yang ditanyakan, boleh disampaikan. Saya akhiri dulu Zoom ini dengan rekamannya saya matikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Pak Nop gak ngeluh? Bener tugasnya saya semari share grup. Oke. Cocok Bapak itu langsung minta ke Aan. Langsung minta ke Aan. Langsung minta ke saya, langsung di-share semua ya. Langsung. Pak. Jadi PJOK cocoknya langsung nang lapangan praktek ngono. Nah, Nanti kita akan ada tatap maya, ada tatap apa namanya? Ada tatap mukanya.